kamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, hari yang besar, kita merayakan hari Pentakosta. Cuman lidahnya orang Katolik ini keliru-keliru saja, seringkali nyebut bukan Pentakosta tapi Pantekosta. Itu seberangnya pantai mana gitu, tempat healing ini ada. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Dan memang di dalam gereja kita percaya dalam tradisinya, setelah Yesus naik ke surga, ya, pada hari yang ke-40, hari yang ke-50, apa yang dia janjikan yaitu Roh Kudus turun atas para rasul. Ada kisah demikian, seorang anak muda UMK di sebuah kota di daerah itu ditangkap polisi, ya, dibawa ke kantor polisi, ditanya-tanyai, diinterogasi. Terkait sebenarnya adalah penangkapan 4 orang temannya yang kedapatan itu malam sebelumnya itu miras dengan oplosan. Tapi beberapa orang mengatakan ya dia ini juga terlibat gitu. Tadinya 5 kok yang mabuk, yang nggak karu-karuan itu 4 orang. Yang 1 ini kemana? Apa melarikan diri atau apa? Ternyata orang Katolik, anak muda. Tapi dia jawab begini, ya saya memang diajak, titik terakhir itu saya memang diajak untuk habis ngobrol-ngobrol cangkruan kesana kemari sebagai anak muda gitu, lalu lanjut diajak patungan untuk apa ya, beli minum. Ya saya ikut patungan juga, ikut bantingan kalau Surabaya itu, ya nyumbang juga. Tapi pada saat kemudian itu tidak untuk makan tapi hanya untuk minum-minum saja, akhirnya dia tiba-tiba mengatakan, "Enggak tahu saya pokoknya habis itu saya pergi saja. Saya tidak mau ikut untuk diikut di acara selanjutnya itu. Saya pokoknya tidak mau." Saya juga tidak tahu kenapa alasannya. Kok tidak mau, polisinya ngejar. Kok tidak mau kamu itu? Kenapa? Ya saya tidak tahu, tapi saya tidak mau itu. Saya sudah gak diolok-olok. Kamu itu laki-laki bencong, banci, minum begini aja tidak berani. Kamu itu laki kayak apa? Saya juga diolok begitu. Ya. Tapi saya mengatakan saya tidak mau, saya pulang saja.
Dan dia juga tidak sadar itu mengapa ada kekuatan yang membuat dia itu bisa tegas mengatakan kepada teman-temannya meskipun dia juga diolok-olok dan sebagainya itu, bahwa tidak mau untuk ikut acara minum oplosan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saya menilai ini salah satu karunia Roh Kudus ya, yang dia mengatakan ya saya juga tidak tahu, tapi ada sesuatu yang membuat dia lalu terhindar dari kesesatan, terhindar dari kejahatan, bahkan kemudian diselamatkan. Kita bisa melihat ya. Dan ini kita bisa melihat roh itu yang dianugerahkan kepada kita, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan. Roh itu diberikan kepada Anda dan saya itu sebagai sebuah kesaksian bahwa Roh Kudus itu apakah kemudian diberikan kepada semua orang? Tidak. Hanya mereka yang dibaptis secara Katolik yang menerima karunia Roh Kudus. Ya. Kalau orang lain yang non Katolik dan tidak dibaptis secara Katolik mau menyebut roh apa terserah. Itu. Tapi kita sebagai umat Katolik kita itu menerima Roh Kudus, roh kebenaran yang membimbing kita, memimpin kita pada kebenaran. Itu roh yang dianugerahkan betul pada saat kita diikatkan oleh Kristus gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah gereja lalu roh itu yang pertama mau ditunjukkan itu diberikan kepada para rasul dan kemudian dilanjutkan oleh gereja, diberikan kepada seluruh umat beriman yang mengakui diri pengikut Kristus, yang mengakui diri keselamatannya dijamin di dalam Kristus gitu. Makanya karunianya yang diberikan roh ini berbeda-beda. Kalau kita bisa melihat dalam bacaan pertama yang diberikan itu karunia bahasa. Ya. Karunia bahasa yang kemudian para rasul ini dengan keberaniannya kemudian mewartakan. Dan orang tidak tahu dari mana media, Elam, Persia, Yunani dan sebagainya. Loh kita ini dari berbagai tempat kok bisa mendengarkan hal yang sama. Dia pakai bahasa apa? Itu yang lalu kemudian orang yang datang ke Yerusalem itu kemudian kaget, heran dan kagum. Ini ada rasul-rasul ini mengatakan apa kok semua orang dari berbagai bangsa dan dengan bahasa yang berbeda-beda paham apa yang dimasukkan oleh rasul-rasul ini. Itu karunia yang pertama yang ditunjukkan, karunia bahasa. Kita tadi melihat seorang anak muda yang diselamatkan Tuhan ya karena kebijaksanaan, karunianya. Roh kebijaksanaan, roh keberanian pada kebenaran. Dia mengatakan tapi tidak tahu, saya nggak tahu, pokoknya saya tidak mau. Lah ya alasannya apa ditanya kok tidak mau? Tidak tahu saya, tapi ada gerakan, ada dorongan hati, ada kekuatan, saya tidak mau lanjut acara itu. Nah ini ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bisa melihat dalam kehidupan kita, Anda dan saya ini memiliki Roh Kudus semenjak kita dibaptis ya. Bukan lalu Pentakosta hari ini lalu kita terbuka mohon kedatangan Roh Kudus gitu. Kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam iman kita ini membaharui. Makanya dengan Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk membaharui kehidupan kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik ya. Kalau dalam bacaan yang kedua Paulus mengatakan tidak mengikuti daging tapi mengikuti roh. Di mana di situ ada banyak nilai-nilai yang indah. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus ini akan membimbing dan membuat kita juga mampu untuk kemudian mewartakan apa yang dikehendaki Tuhan sendiri. Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu tapi kamu belum sanggup menanggungnya, kamu belum sanggup menerimanya. Makanya aku memberikan kamu roh kebenaran supaya itu yang melanjutkan karyaku. Dan sampai sekarang kita bisa melihat betul bahwa gereja Katolik dalam upaya untuk terus-menerus menegakkan karya Tuhan, melanjutkan karya Tuhan melalui kita semua, Anda semua ya, terus hadir untuk mewartakan kebaikan dan karya keselamatannya. Dan kita yang dipanggil karena Roh Kudus dorongannya terus-menerus ini. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, tantangannya beberapa hal yang kita bisa melihat di dalam bagaimana kita sungguh menghayati Roh Kudus yang dihadirkan kepada kita. Ya, pertama-tama itu ada pertanyaan, Romo,
Bagaimana saya itu bisa berdoa kepada Roh Kudus? Wong saya ini biasanya berdoa kepada Yesus, kepada Bunda Maria, atau kepada Allah Bapa. Sama saja. Makanya ada rumusan doa kita itu terakhir itu mesti bisa kristosentris atau trinitas dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Itu kristosentris. Tapi dalam persekutuan Bapa dan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Ya akhirnya dalam doanya itu begitu. Ya, Kristusentris atau Trinitas-sentris. Menyangkut dengan bersama dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa, yang seringkali tadi doa pembukaan juga begitu. Jadi tidak usah bingung-bingung dipisah-pisahkan terus merasa bahwa saya ini harus ikut ini, saya harus ikut itu. Nah, justru itu roh perpecahan itu muncul dalam doamu kalau kamu bingung dengan doa itu. Bisa memecah belah antara Kristus dengan Allah, dengan Bapa ini ya. Apapun yang kita doakan itu sah karena kita digerakkan oleh Roh Kudus. Enggak usah bingung-bingung. Oh saya lebih suci kalau kepada Bapa, oh saya lebih cantik kalau kepada Kristus. Oh saya rupa meniadakan Roh Kudus. Saya enggak. Kalau Anda berdoa saja itu sudah sesuatu yang hebat. Anda sungguh terikat pada Tuhan. Enggak perlu tuh buat aneh-aneh lagi gitu. Sudah cukup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di zaman milenial ini ya, kita ini di dalam kurang untuk sungguh memohon untuk kepada Roh Kudus yang untuk membaharui hidup kita ini. Orang sekarang itu kalau minta roh kebijaksanaan itu kepada Mbah Google dan kepada HP-nya. Kalau ndak ngerti apa-apa, sik ya tak deloki sik ya tak ndelok sik tak goleki sik sampai sak jam, 2 jam, sedina, 3 dina. Wis ana hasile, gak ono. Gak percaya pada Roh Kudus. Padahal kalau mau minta kebijaksanaan, apa yang minta? Doa. Ndelok ae gak ketemu-temu sik to ya, gak ketemu-temu jawaban solusinya. Lebih percaya pada roh HP sama Roh Kudus. Untung bukan umat ngagel, saya bersyukur. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lalu kebenaran itu bisa menyesatkan. Karena kita sebenarnya diberi roh penolong, tapi kita tidak menggunakan betul. Ya. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami sesuatu yang berat, kita tidak langsung kepada Tuhan dan mohon Roh Kudus. Bingung cari solusi-solusi duniawi. Ayo coba aja yang sakit-sakit itu. Dokter A ngomong ini, yang ini ngomong gitu, yang B ngomong ini, ngomong iki sing bener sing dhisik kabeh kok gak oleh dipangan. Iki salah, iki bener, iku sing bener. Anda bisa bingung juga. Ya ada benarnya, pasti ada benarnya. Tapi alangkah baiknya kalau juga menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Tidak terus semerta-merta bahwa merasa dengan segala hal informasi yang ada lalu kemudian semua beres, saya tidak perlu untuk minta petunjuk dari Tuhan. Ini kesombongan rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tantangan kita di milenial ini itu apa yang viral, apa yang sering muncul dianggap benar. Ini namanya postrat. Kebenaran ya, yang hanya muncul bukan karena benar sesungguhnya, tapi karena sering diterima banyak orang, diulang-ulang, sering dilanjutkan dan sebagainya, yaitu benar. Belum tentu benar, tapi karena sering diulang-ulang, diviralkan, ditularkan dan macam-macam, ya karena aneh aja, mungkin karena lucu saja, karena ini saja, bukan karena kebenaran, tapi lalu dianggap benar. Ini tantangan kita mohon Roh Kudus, karena kadang-kadang memang lalu menyesatkan hal-hal yang seringkali muncul dan dianggap viral itu kemudian ternyata tidak benar. Ya. Dan itu yang membuat Anda dan hidup kita itu lalu jadi lebih kacau gitu. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama mohon kekuatan Roh Kudus bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Kita mohon kehadiran Roh Kudus dan kekuatan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah bagi keluarga yang sekarang mengalami percekcokan. Kita mohon supaya Roh Kudus memberikan roh perdamaian, roh cinta kasih-Nya, roh kerukunan kepada suami istri yang saling gontok-gontokan. Ya, menghilangkan roh daging, roh
penyesatan dan roh yang perseteruan. Kita mohon Roh Kudus bagi anak-anak kita, ya, roh yang membimbing, roh kebijaksanaan supaya bisa melangkah dengan baik di zaman milenial ini. Roh yang membuat mereka bijak di tengah banyak informasi yang bisa menyesatkan. Kita mohon roh, ya, petunjuk, roh kebenaran bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin dalam dilema yang berat dan serius. Bingung untuk mau memutuskan bagaimana. Bingung untuk membuat keputusan yang tepat dan baik. Kita mohon roh kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Supaya sungguh roh kesembuhan menyembuhkan, memulihkan kembali. Kita mohon roh rezeki, roh kesuburan, roh kesejahteraan bagi saudara-saudara kita yang kurang dalam kehidupannya. Yang memohon betul untuk bisa diselamatkan dalam situasi yang sungguh berat untuk kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Kita juga mohon roh-roh yang lain, kekuatan rohnya, roh dengan segala anugerahnya bagi Anda masing-masing yang saat ini sungguh membutuhkan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua semakin dibaharui dalam Roh Kudus, semakin sungguh mencintai Tuhan, sungguh merasakan kekuatannya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan dalam karya pelayanan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.